saya Agus Setiasari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023, program studi pendidikan jasmani dan kesehatan LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya merupakan guru mata pelajaran PJOK di SMK Negeri 1 Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 11 dengan materi aktivitas kebugaran. Submateri, konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak, kecepatan, dan kelincahan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning dengan strategi permainan leader grade. Untuk proses pembelajarannya bisa disimak dalam video berikut ini dan selamat menyaksikan. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Dari awal sampai akhir kita tetap diberikan kemudahan dan juga keselamatan. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimana nanti untuk mengingat dan juga kembali rasa nasionalisme kita. Ya. Untuk perhatian semuanya, siap? Ya? Indonesia raiku, karena Tuhan darahmu, di sana. Silakan bisa duduk kembali. Nah, kemudian di sini saya akan mengecek dulu kehadiran kalian. Adakah di antara teman kalian yang hari ini tidak hadir? Siapa mas? Mas Rizky. Ada yang tahu Mas Rizky kemana? Sakit. Mas Rizky sakit. Oh ya. Selain Mas Rizky ada lagi yang sakit hari ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Kemudian minggu kemarin kita sudah belajar tentang permainan bola basket. Ya. Ada yang masih ingat tentang teknik-teknik dasar permainan bola basket yang kemarin kita pelajari? Teknik passing dan juga teknik dribbling. Ya betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk Mas Abdul. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang permainan bola basket, di mana kita sudah melakukan teknik dasar passing dan juga teknik dasar dribbling. Nah, untuk selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video. Silakan nanti kita amati bersama-sama.
Itu tadi adalah video tentang obstacle course race 100 meter yang kemarin diselenggarakan di Kamboja, ya, di Sikkim. Kira-kira untuk menaklukkan lintasan tersebut, ya, itu komponen kebugaran jasmani yang paling dominan itu kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Gimana Mas? Satu, kelincahan. Kecepatan. Kemudian membahas tentang kecepatan dan juga kelincahan. Seperti materi yang akan kita pelajari nanti. Kira-kira ada nggak hubungannya dengan proses pembelajaran kita di minggu kemarin, yaitu tentang permainan bola basket? Kira-kira ada nggak hubungan dari permainan bola basket dengan unsur kecepatan dan juga kelincahan? Ada nggak Bang? Ya Pak. Ya, Mas Amir silakan. Dalam melakukan dribbling bola basket tidak membutuhkan kecepatan dan kelincahan untuk bisa melakukan serangan dan menyosok lawan. Oke, betul sekali ya. Kasih tepuk tangan untuk Mas Amir. Ya. Apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, Mas Amin, ya, itu betul sekali. Dalam permainan bola basket kita sangat membutuhkan yang namanya kecepatan dan juga kelincahan, terutama saat kita melakukan dribbling, ya, karena tujuannya adalah untuk melakukan serangan cepat dan juga mengecoh lawan. Itu. Kemudian adapun KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini nanti itu ada dua, ya. Yang pertama, bisa minta tolong Mas Fajar dibacakan untuk kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Poin 4.5 mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi menggunakan instrumen terstandar. Nah, baik ya. Jadi untuk hari ini nanti itu dua kompetensi dasar yang akan kita capai atau kita pelajari hari ini, yaitu ada 3.5 dan 4.5. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri, saya minta bantuan Mas Vito, silakan untuk bisa membacakan dengan keras. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan, diskusi kelompok dan memotivasi peserta didik mampu menganalisis konsep latihan dan mengukur komponen kebugaran jasmani terkait kecepatan dan kelincahan gerak dengan baik, benar, serta teratur. Nah, betul sekali ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk bentuk-bentuk penilaian itu nanti dalam proses pembelajaran ini kita akan ada 3 aspek penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap yang dilakukan dengan observasi. Jadi nanti saya akan mengamati tentang perilaku kalian selama mengikuti pembelajaran, ya. Apakah kalian disiplin, apakah kalian bertanggung jawab, apakah kalian bisa bekerja sama dengan teman satu kelompok atau bagaimana, itu nanti akan saya amati dan menjadikan nilai sikap untuk kalian. Kemudian teknik penilaian yang kedua yaitu dengan menggunakan tes tertulis. Jadi di akhir pembelajaran nanti kalian akan diberikan soal, ya. Setelah itu kalian kerjakan. Nah, soalnya nanti akan saya share atau saya bagikan melalui Google Form. Jadi nanti kalian tinggal buka di sana, kemudian kalian isi sesuai dengan tingkat pemahaman kalian pada materi ini nanti. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu dari penilaian keterampilan, ya, yaitu dengan unjuk kerja, di mana nanti kita setelah mempelajari materi tersebut kita akan melakukan tes pengukuran, baik itu kecepatan maupun kelincahan. Nah, itulah nanti yang akan menjadi penilaian keterampilan kalian. Manfaat yang akan kita dapatkan dalam pembelajaran hari ini, ya, yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi maka peserta didik akan mendapatkan manfaat sebagai berikut.
meningkatkan kebugaran yang telah dimiliki sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, yaitu memiliki tingkat kecakapan yang baik dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan juga tepat. Kemudian yang ketiga, menjadi lebih responsif terhadap situasi dan kondisi yang dialami. Jadi itulah beberapa manfaat yang akan kita dapat setelah kita mempelajari materi. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran, ya, langkah-langkah pembelajaran yang nanti kita lakukan. Yang pertama, urutannya nanti adalah kalian akan mengamati, yaitu mengamati video pembelajaran yang akan saya tayangkan. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi permasalahan yang ada, ya. Kemudian yang ketiga, berdiskusi untuk menentukan solusi. Jadi nanti kalian akan dibuat kelompok, kemudian berdiskusi bekerja sama dengan teman satu kelompok kalian. Setelah ini kita akan masuk ke kegiatan ini, di mana saya akan menampilkan 3 video pembelajaran. Dari ketiga video, silakan nanti kalian amati, kemudian kalian identifikasi permasalahan nanti yang akan terjadi. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan sebelum kita ke lapangan. Seperti itu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Belajar Olahraga. Topik kita kali ini akan membahas tentang kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk bergerak atau berpindah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dari titik satu ke titik lainnya. Apa sih manfaat mempunyai kecepatan? Semakin cepat seseorang dapat membantu meningkatkan performa dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti saat melakukan aktivitas olahraga, melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga dapat membantu menghadapi atau menghindari keadaan darurat secara cepat. Seberapa cepatkah kamu? Untuk mengukur kecepatan, kamu bisa menggunakan tes lari jarak pendek. Bisa dengan jarak 40, 60, dan juga 100 meter. Kemudian catat berapa waktu yang kalian peroleh, dan itu menggunakan rumus ini. Bagaimana cara untuk meningkatkan kecepatan? Untuk melatih kecepatan, kalian dapat melakukan lari cepat atau sprint dengan berbagai variasi jarak ataupun jumlah latihan. Dan yang paling penting, sesuaikan dengan kondisi fisik kalian. Contohnya, kalian dapat berlari dengan jarak 40 meter dengan 10 kali pengulangan, atau jarak 100 meter dengan 5 kali pengulangan. Ini kita lanjut ke video berikutnya. Nah, ini adalah video yang rencangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kembali bersama saya Coach Hagel di channel Sekolah. Oke, sekolah pada konten kita saya kelas tutorial yang League of Legends. Latihan ini berfungsi untuk melatih kecepatan kaki dan kelincahan kaki serta koordinasi kalian. Nah, cukup. Kemudian selanjutnya dari video yang sudah kalian amati tadi, maka permasalahan nanti yang kemungkinan akan terjadi, yaitu bagaimana caranya kita agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal saat melakukan tes pengukuran, yaitu tentang kecepatan dan juga kelincahan. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita langsung berdiskusi untuk mencari solusinya dari kalian? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Mas Adri sekarang. Tadi kan ditayangan 3 bentuk latihan. Nah, apakah kita lakukan satu persatu dulu atau dilakukan sekaligus? Oke, dari kalian ada yang bisa menjawab? Saya Pak, mungkin kita bisa mengemas latihan menjadi satu rangkaian Pak. Sebab antara latihan kecepatan dan kelincahan itu modelnya hampir sama. Nah, jadi dari apa yang disampaikan teman kalian, mungkin untuk latihan bisa kita kemas atau kita kombinasikan jadi satu, ya. Karena untuk konsepnya latihan kecepatan dan juga kelincahan itu hampir mirip, ya, hampir sama.
Jadi nanti kita akan coba menyusun program latihan dengan memodifikasi antara latihan kecepatan dan juga kelincahan. Nah, bagaimana bentuknya nanti kita diskusikan bersama ya, kalian dengan satu kelompok dengan acuan lembar kerja atau LKPD yang akan kalian terima. Gitu ya. Tentunya sebelum kita berdiskusi, nanti kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Gitu ya. Setelah pemanasan nanti kita akan melakukan uji coba ini. Nah, untuk pemanasan nanti bisa dipimpin oleh seksi olahraga Mas Fajar. Seperti itu. Ya. Setelah ini nanti kita langsung ke lapangan untuk melakukan pemanasan, kemudian lanjut dengan kegiatan-kegiatan prakteknya. Siap-siap? Siap. Kalau sudah siap, silakan sekarang menuju ke lapangan. Nanti Mas Fajar langsung dibimbing untuk dibariskan kemudian pemanasan. Gitu ya. Silakan bisa ke lapangan dulu. Formasi barisan 4 besar ya. Biar kita lebih semangat, kita yang dulu. Semangat pagi. Pagi, kurang lepas, kurang semangat. Semangat pagi. SMK. SMK. SMK Negeri 1 Wirasari. Nanti kita akan melakukan lomba estafet menggunakan bola, ya. Sekaligus ini nanti akan sebagai bagian kelompok, ya. Kelompok 1 nanti diketuai oleh Adis, ya. Kelompok 2 nanti oleh Mas Fajar, kelompok 3 nanti oleh Mas Iwan, ya. Kelompok 4 A, ya. Ini ada 4 kelompok. Silakan bisa kembali duduk bersama dengan teman-teman masing-masing. Diluruskan. Kemudian di sini saya akan membagikan LKPD kepada kalian. Kita akan lihat untuk LKPD yang sudah kalian pegang, ya. Itu yang pertama, aktivitas 1 itu kalian nanti disuruh membuat lintasan untuk latihan. Bentuk lintasannya seperti ada pada gambar tersebut.
Nah, silakan itu didiskusikan. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan masing-masing dari kelompok ambil satu leader dan juga satu kun. Kemudian dibuat seperti pada gambar tersebut. Leader yang pakai bambu itu silakan diambil satu kelompok satu. Nah, silakan ambil ke depan, kemudian ke sana. Depan, ke sana, seperti pada gambar silakan. Oke, kalian masuk. Jadi untuk aktivitas 1 kita sudah membuat lintasan. Kemudian untuk aktivitas 2, di situ silakan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok, ya, dengan teman satu kelompok untuk menyusun program latihan, ya, dalam bentuk kombinasi antara kecepatan dan juga pelintasan. Nah, di situ bisa kita lihat itu disediakan gambar, ya. Kemudian kalian diminta untuk mendeskripsikan cara pelaksanaannya dulu. Nah, silahkan nanti kalian bisa pelajari, ya, bisa melakukan diskusi, kemudian melakukan eksplorasi melalui bahan ajar yang sudah saya bagikan kepada kalian tadi malam. Ya, silahkan diskusikan, kemudian deskripsi pelaksanaan kalian tulis, ya. Setelah itu nanti kita presentasikan. Dan juga kalian coba dulu kalian presentasi. Gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, paham semuanya? Paham? Silahkan sekarang diskusikan sambil kita istirahat, kemudian nanti kita lanjut latihan lagi. Gitu ya. Waktunya 10 menit. Silakan. Ya, sudah siap, nanti bisa langsung presentasi. Dari gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, dan gerakan 4. Yuk
siapa yang siap mau presentasi dulu dari kelompok mana? Dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Silakan presentasikan variasi gerakan yang pertama. Yang lainnya, coba yang kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Ya. Terus nanti silakan kalian berikan pendapat kalian. Kita masuk ke variasi gerakan kombinasi yang pertama. Bang, silakan. Ya, berikutnya. Ya, gerakan pertama. Ya, lanjut. Yuk. Cukup. Ya, kalian tadi sudah menyimak hasil kerja dari kelompok 4 ya. Bagaimana menurut kalian untuk gerakan pertamanya, apakah sudah sesuai? Ya, sesuai ya. Kemudian gerakan nomor 2. Dari kelompok gerakan ya, mungkin ada pertanyaan dari kalian. Sudah cukup jelas ya. Kita akan melakukan latihan. Untuk latihan semuanya siap, gerak. Berdiri, berbaris di belakang di sana masing-masing kelompok. Kita siap. Aturan mainnya nanti setelah kalian melewati ya sudah tepat, kalian kembali lagi ke sini dengan mengajak terus teman kalian ya. Yang sudah pas pelari berikutnya jalan. Jadi dari sini kalian nanti muter ikut, kemudian kembali ke sini dengan pas. Siap? Dari kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini jalan. Kemudian ini sekarang silakan kalian bereskan alat-alatnya ya. Kita masuk ke gerakan aktivitas yang keempat. Silakan kalian berkumpul dengan tempat satu kelompok kalian ya. Kemudian dibuka dalam tes pengukuran lebih terakhir. Tulis nama kelompoknya dulu. Setelah nama kelompok, itu ditulis nama anggotanya. Ya. Kalau sudah, silakan kalian perhatikan saya jelaskan dulu sebentar tentang pelaksanaan tesnya nanti. Ya. Yang pertama nanti kita akan melakukan tes lari sprint, yaitu lari 60 meter, di mana nanti yang mempraktekkan itu adalah kelompok 1 dan kelompok 2 dulu. Ya Pak. Ya. Ya.
tapi satu-satu. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 nanti menjadi juri. Ya, Pak. Kelompok 3 mencatat hasil dari kelompok 1. Kelompok 4 mencatat hasil dari kelompok 2. Sampai di sini paham ya? Penggunaan stopwatch kalian sudah paham? Stopwatch pakai HP ya? Ya. Nah, kemudian hasilnya nanti akan kalian tuliskan di sini. Ya. Yang belakang, Pak. Nah, jadi lembar penilaian, misalkan kelompok 1 ini kan praktek. Ya, berarti yang menilai tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Berarti lembar penilaian dikasihkan kelompok 3. Biar nanti catat hasilnya. Gimana? 1 sama 3, kemudian 2 sama 4. Sampai di sini paham? Untuk pencatatan waktu kalian tidak bingung ya? Ya. Kemudian kalau nanti kalian bisa memberikan checklist tentang dia dapat skor berapa, itu sesuai dengan panduan yang ada di bawahnya. Ya. Misalkan waktunya dia berapa sampai berapa, itu masuk kategori baik atau kurang baik atau sangat baik. Ya. Kemudian dari hasil tes tadi, silakan kalian lakukan evaluasinya. Ya, kalian tentukan skor yang diperoleh oleh teman-teman kalian, di mana panduannya tadi sudah jelas. Ya, sudah dicatatkan semuanya tadi, silakan dicek. Sudah mendapatkan hasilnya? Sudah ya? Sudah ya? Ya, sudah. Sudah? Sudah ya? Dan dari situ mari kita amati bersama. Apakah ada yang mendapatkan hasil maksimal dari kedua tes? Ada? Mana? Satu. Jadi satu ada di kelincahan. Kecepatan. Kelincahannya belum dapat. Oke, tidak apa-apa ya. Itu nanti silakan program atau latihan yang sudah kalian susun nanti bisa kalian lakukan secara rutin di rumah. Tujuannya yaitu supaya kalian mendapatkan kecepatan atau kelincahan sesuai yang kalian inginkan. Save the stories for someone who cares about you. 'Cause all we say is just a lie. Dan juga media yang kita gunakan tadi, apakah kalian bisa memahami dengan jelas? Bisa ya? Kemudian apakah ada yang mau menceritakan tentang pengalaman kalian
dalam proses pembelajaran. Silakan sekarang ada yang mau mewakili, silakan. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kami menjadi lebih memahami tentang bagaimana cara melakukan latihan yang baik dan benar untuk menyesuaikan kecepatan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi, pengalaman yang dia dapat yaitu setelah mengikuti pembelajaran tadi dia menjadi lebih mengerti tentang konsep latihan kecepatan dan konsep pengukuran, ya, baik kecepatan maupun kelincahan. Nah, kemudian kesimpulannya dengan konsep latihan yang baik dan yang benar, ya, maka kita akan bisa meningkatkan tingkat kecepatan dan kelincahan pada tubuh kita, ya. Maka dari itu silakan apa yang sudah kalian buat tadi susunan program latihan silakan nanti untuk bisa dipraktekkan di rumah untuk latihan secara rutin. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang materi gerak dasar senam lantai. Sebelum saya tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari kalian. Ada? Semuanya paham? Kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Kemudian setelah ini nanti kalian bisa istirahat, ganti pakaian dan mengikuti pelajaran berikutnya. Ya, untuk perhatian semuanya. Siap, Dak? Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa penghormatan, bubar, bela.